rektor, maka Anda ketemu sama saya mungkin beda ya Bu Nur ya. Mungkin bukan satu lagi. Ibu Red. Nah, saya rasa cukup sekian ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sestri untuk arahannya dan masukan yang diberikan kepada mahasiswa. Halo Bu Nur, kok nggak bisa ya? Mungkin yang selanjutnya akan sidang kepada mahasiswa silahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurasia. Tadi sempat nge-lag ya Bu. Jadi tidak ada suara Bu Nur. Tadi mungkin hanya di saya saja mungkin ya. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Mungkin langsung saja ya Bu Sestri ya. Kita mulai. Ya, mangga. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hari ini kita bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus. Kayak saya harus keluar deh. Bentar ya. Kok agak ribet. Ya. Kita akan membahas mengenai pengarahan sidang yang akan laksanakan pada hari ini tanggal 28 Agustus 2022. Yang saya hormati Dr. Anda Francisca Sestri Gusdayanti MM selaku Ketua 1 Setia dan STEM Insan Pembangunan. Yang saya hormati Ketua Jurusan Manajemen Ibu Yaya STMAK. Yang saya hormati Bapak Supriyanto SEMM selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempersilahkan kepada Puket kita, Ibu Dr. Anda Francisca Sestri Gusdayanti, memberikan arahan dan juga bimbingan kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti sidang hari Minggu. Kepada beliau, saya persilahkan. Selamat siang. Terima kasih. Saya bisa share ya. Saya udah jadikan co-host Ibu. Iya. Terima kasih untuk peserta sidang yang akhirnya bisa menyelesaikan penyusunan skripsinya ya. Yang sudah selesai ataupun belum tetap masih dalam proses. Intinya pengarahan itu kan cuma satu kali saja. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Francisca Sestri Gusdayanti MM. Selamat siang Ibu. Yang cantik pada hari ini ya. Insya Allah sebentar lagi. Tadi kata Bu Sestri setelah pelantikan pengesahan Undang-Undang Insan Pembangunan Indonesia berbeda lagi. Nah, Bu Sestri mungkin di atas lagi nanti. Oke ya. Terus yang saya hormati Nur Asia Eskom MMSI selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi. Selamat siang Bu Nur. Terima kasih untuk membantu acaranya pada hari ini. Dan mungkin Pak Supriyanto SEMM, tapi saya belum melihat apakah sudah hadir atau belum. Serta teman-teman semua peserta sidang nanti yang mungkin masuk gelombang 1
ataupun gelombang 2, baik jurusan sistem informasi maupun jurusan manajemen, sistem informasi akuntansi, dan jurusan akuntansi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada teman-teman semua. Mungkin ada juga peserta sidang yang tidak hadir untuk Zoom ini. Tolong disampaikan apa saja poin-poin tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Francisca Sestri, atau nanti yang disampaikan oleh saya, ataupun nanti yang Ibu Nur Asia. Artinya saya ingin bahas dulu terkait dengan kuota sidang. Antusiasme teman-teman dari minggu lalu setelah direview, perbaiki, revisi, kumpulkan dengan 2 jilid khusus manajemen berwarna merah marun ya. Itu sudah ditutup sampai dengan tanggal kemarin ya, 13 Agustus di hari pukul 5 sore. Ya, yang mengumpulkan 2 eksemplar ke saya melewati waktu tadi yang saya sebutkan itu otomatis masuk ke gelombang kedua. Karena ketika saya melihat hari Senin datang ke kampus di meja saya banyak sekali tumpukan eksemplar 2 yang sudah disampaikan oleh mahasiswa dan sudah pula mengisi data, itu sudah tidak diterima lagi untuk sidang gelombang pertama. Ya, jadi yang nanti jurusan manajemen itu sama halnya aturannya dengan di sistem informasi. Sabtu selesai pukul 5 sore lewat dari pukul 5 sore masuk gelombang berikutnya. Begitu ya. Untuk jurusan manajemen ada 90 peserta yang masuk gelombang 1. Yang gelombang 2 nanti masih proses. Maka dari itu pengumuman kapan sidangnya untuk gelombang 2 akan menyusul. Ya, jadi yang belum selesai saat ini bimbingan skripsinya masih ada waktu sampai bulan ini. Jika nanti kita memberikan informasi bahwa penyusunan skripsi sudah selesai, tapi teman-teman belum selesai, maka wajib perpanjangan dengan skripsi. Tapi kalau saat ini belum, silahkan selesaikan bimbingannya. Nanti jika ada pemberitahuan lebih lanjut bahwa sudah selesai di semester ini baru memang Anda tidak selesai, maka Anda harus perpanjangan bimbingan. Begitu ya, jadi yang sekarang masih bab 4 mau ke 5 atau tinggal revisi teknis itu masih ada kesempatan karena masih ada pembukaan di gelombang kedua. Batas waktunya nanti kampus sampaikan menyusul karena baru minggu depan 28 Agustus baru akan dilakukannya sidang gelombang 1. Begitu ya teman-teman ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini berlaku bagi semuanya. Baik jurusan akuntansi, manajemen, sistem informasi akuntansi ataupun sistem informasi. Ya, jadi tadi saya garis bawahi lagi yang sudah pernah mengumpulkan ke saya hari Sabtu lewat saya tidak ada di tempat, ada beberapa datanya sudah saya lihat itu tidak masuk gelombang 1. Jadi masuk gelombang kedua sesuai dengan pengumuman yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, tidak masalah. Gelombang 1, gelombang 2 itu yang membedakan hanyalah waktunya saja. Persiapan sidangnya ya dan sebagainya itu sama. Belajarnya itu sama. Ya teman-teman ya. Karena nanti yang di mana nanti teman-teman bisa benar atau tidaknya di dalam menjawab bukan ketika ikut gelombang 1 pengujinya enak semua misalkan gelombang kedua sulit tidak seperti itu ya karena setiap penguji punya penilaian masing-masing terkait dengan hasil penelitian teman-teman.
Begitu ya. Jadi untuk yang belum selesai tapi pada hari ini ikut pengarahan, kejar skripsinya agar selesai. Jangan ada kata perpanjangan dengan skripsi. Karena satu, akan ada biaya yang dikeluarkan kembali, akan banyak waktu yang teman-teman keluarkan, yang teman-teman harus ini lagi ya. Jadi selesaikan. Jadi gak masalah. Mau gelombang 1, mau gelombang 2 itu hanya waktu saja yang membedakan. Terkait dengan pertanyaan teman-teman, apakah biayanya ada biaya tambahan ini yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan mahasiswa. Setahu saya, sidang itu tidak sama seperti pendaftaran mahasiswa baru. Tapi kalau ini lebih jelasnya, tanya ke bagian kasir. Ya, Sini. Cacat. Mas Aldi. Oke. Jadi hanya gelombangnya saja yang membedakan teman-teman ya. Tidak masalah. Terus untuk berikutnya, tolong dipersiapkan mental teman-teman ya. Hal-hal apa yang harus dipersiapkan dari hal kecil sampai hal besar. Begitu ya. Yang pertama, pembuatan PowerPoint. Mungkin sudah banyak yang bertanya juga ya. Tidak harus banyak poinnya. Karena nanti teman-teman diberikan waktu, ada batasan. Ketika mempresentasikan, ada dosen penguji yang memberikan kebijakan 5 menit, 10 menit, 15 menit itu sudah maksimal ya. Nah, jadi teman-teman harus membuat PowerPoint yang dimana PowerPoint tersebut hanya menerangkan terkait dengan poin-poinnya saja. 10 slide itu sudah cukup. Kalau menurut saya ya, dan mungkin teman-teman yang lain juga menurut atau dosen itu semua sudah cukup ya. Artinya hanya poin-poinnya saja, jangan seperti teman-teman presentasi waktu di kelas atau waktu kuliah online dibaca poin-poinnya, hanya dibaca tidak diberikan penjelasan ya. Jelaskan secara lisan, baca boleh poinnya apa yang ada di poin, tapi dijelaskan juga secara lisan. Agar apa? Agar teman-teman nanti mendapatkan nilai tambah dari dosen. Begitu ya. Nah, harus maksimal. Ini itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Sestri. Ini itu akhir perjuangan teman-teman selama di bangku kuliah, tapi awal perjuangan teman-teman nanti setelah meraih gelar sarjana manajemen, sarjana komputer atau ahli media. Begitu ya. Jadi persiapkan semaksimal mungkin, istirahat yang cukup. Ini masih ada deadline 7 hari. Pelajari skripsinya lagi ya. Terkadang teman-teman sudah takut duluan ya, sudah khawatir duluan dengan gambaran aduh saya dapat dosen pengujinya ini. Nah, itu membuat fokus teman-teman menjadi terganggu. Fokus saja sama hasil penelitian teman-teman. Ya, intinya anggapnya begini. Kalau dari biaya, penguji baru lihat di hari itu teman-teman. Teman-teman tuh kan yang sudah membuat skripsi itu kurang lebih selama 6 bulan. Jadi yang lebih tahu siapa sih? Gitu ya. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang membuat mengecohkan fokus teman-teman. Jadi fokus sama penelitiannya. Ya, kembali lagi tadi ke PowerPoint-nya, cukup tampilkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sestri. Fenomenanya. Kenapa sih skripsi itu kenapa sih judul itu diambil? Ya kan, ketika kita awal menyusun skripsi bukan menyelesaikan masalah, tetapi mencari masalah. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Nah, diselesaikannya nanti di mana? Di bab 4-nya apa? Alatnya sebagai pengolahan datanya yang mendeteksi apa itu berpengaruh atau tidaknya.
Begitu ya teman-teman ya. Artinya nanti cukup latar belakang masalahnya atau fenomenanya, tadi kajian pustakanya, dan teori yang mendukung penelitian teman-teman. Teori yang mendukung penelitian teman-teman itu apa? Misalkan teman-teman mengambil kinerja karyawan, ada hubungannya dengan karyawan meningkat kinerjanya jika ada motivasi, ada teori yang pernah dikemukakan, yang pernah dicetuskan oleh Abraham Maslow. Nah, itu masuk ke dalam salah satu contohnya di dalam kajian begitu ya teman-teman ya. Terus data yang kita ambil, bagaimana cara kita mengambil datanya, dalam bentuk sekunder kah, primer kah, bagaimana itu yang kadang membuat teman-teman bingung ketika ditanya oleh dosen penguji. Misalkan skala pengukurannya menggunakan skala apa? Ada di deskripsinya. Skala Likert katanya ya, skala pengukurannya. Terus ditanya sama dosen pengujinya, skala Likert itu apa? Wah, dibuka di skripsinya, dicari-cari lagi. Nah, itu jangan bisa hindari seperti itu. Langsung teman-teman antisipasi dengan cara teman-teman sudah mempelajari semuanya. Dari mulai fenomenanya, kajian pustakanya, skala pengukuran, pengolahan datanya, output SPSS-nya, itu statistiknya dipelajari juga. Ya, jangan cuma karena tahu di bawah atau di atas 0,05 itu berpengaruh atau tidak, bukan hanya itu tidak cukup hanya itu. Jadi perlu dijelaskan lagi kenapa dia berpengaruh. Pasti berpengaruh terhadap kerja karyawan. Kenapa? Jelaskan dalam bentuk bantuan dari teorinya. Saya yakin teman-teman nanti bisa dapat nilai yang luar biasa maksimal. Saya yakin teman-teman di gambaran teman-teman mendapatkan nilai itu A, tapi bagaimana cara kita mendapatkan nilai A itu kitanya usaha mungkin. Ya, jangan duluan, jangan takut nanti karena ini online teman-teman akan dihubungi oleh salah satu dosen pengujinya H-1 atau misalkan satu paginya, satu siangnya, satu malamnya misalkan ya, akan dihubungi oleh dosen penguji bahwa kalian masuk ke kelompok satu misalkan diuji oleh dosen A dan dosen B. Nah, itu jadi teman-teman tahu dosen pengujinya di saat itu, bukan saat jauh-jauh hari ini kita beritahukan tidak. Ya, untuk kelompoknya kita akan beritahukan minggu depan masuk kelompok mananya biasa seperti biasa dari hasil panitia saya share teman-teman itu ya. Terus berikutnya lagi terkait dengan kelulusan teman-teman. Jika nanti memang lulus ya 3 hari waktu pengambilan nilainya ini yang perlu dicatat. 3 hari waktu pengambilan nilainya. Hal teknis yang terkadang teman-teman tidak paham ya. 3 hari setelah pelaksanaan sidang teman-teman bisa mengambil hasil nilai ujian sidang teman-teman beserta revisi naskahnya diambil kembali oleh teman-teman yang sudah dikumpulkan ke ketua jurusan, diambil kembali di cross check halaman per halamannya mana saja yang perlu Anda perbaiki ya. Karena biasanya walaupun kita lulus ada syarat lulusannya. Dengan salah satunya harus mengerjakan revisi yang ada. Revisi pun jangan terlalu santai ya, karena walaupun teman-teman dinyatakan nanti lulus sidang skripsi ya, itu kelulusan tersebut bisa dianulir. Kelulusan tersebut bisa dihapuskan, dikembalikan lagi statusnya untuk ikut sidang lagi jika teman-teman tidak merevisi merevisi skripsinya yang dari dosen penguji dalam jangka waktu batas maksimal 14 hari dari pengambilan naskah skripsi.
Paham ya? Jadi harus direvisi segera mungkin. Ya, ketika sudah mendapatkan naskahnya, cek apa yang direvisi oleh dosen penguji. Nah, jika sudah selesai, sudah mendapatkan tanda tangan atau approval dari dosen penguji 1 dan penguji 2, nah, disitulah teman-teman layak untuk dinyatakan lulus sidang. Nah, ya itu saya menyampaikan yang lulus saja. Jika nanti seandainya mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan tidak lulus. Misalkan ada yang tidak lulus, ya tidak perlu direvisi. Artinya tugasnya apalagi harus ulang kembali. Ya, jadi tolong kembali buat teman-teman di kalau selesai sidang skripsi sudah dapat hasil nilai akhir yang nilai tersebut konversi dari dosen pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1 dan penguji itu kedua, hasil akhirnya misalkan A, B, C. Setelah diambil naskahnya, revisi. Jangan melewati waktu maksimalnya yaitu nanti kalau yang G ke Pak Teja jelaskan ya. Kalau yang ke Pak yang nanti jelaskan waktu batas waktu skripsi tersebut harus sudah selesai untuk direvisinya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Ya, saya hanya mengingatkan pada tidak masalah ya, jangan salahkan untuk gelombang itu hanya masalah saja, tapi masalah yang paling harus hadapi ini yang masih nanti kalau masuk ke dalam datalis gelombang 1 dipersiapkan segera mungkin. Ya, istirahatnya yang jangan nanti menggunakan sistem kebut semalam atau SKS. Ujiannya besok malam ini baru belajar. Skripsi tidak seperti itu ya. Jangan ulangi itu. Artinya berikanlah yang terbaik. Pelajari tadi yang disampaikan oleh saya mengambil judul konsentrasinya manajemen sumber daya manusia. Oke, saya sudah mengampu mata kuliah ini yaitu MSDM 1 dan MSDM 2. Nanti ketika ditanya ada salah satu yang namanya penilaian kelayakan teman-teman itu adalah bertanya soal mata kuliah. Nah, teman-teman ketika ditanya misalkan apa yang dimaksud dengan manajemen? Pengertian secara sederhana apa itu manajemen. Nah, itu teman-teman harus dipersiapkan. Satu, fokus dengan penelitiannya, dua juga fokus mempelajari lagi kembali mata kuliah yang pernah teman-teman itu salah satu indikator penilaian juga presentasinya lumayan nanti di dalam nilai akhir teman-teman. Ya, 10 slide cukup, lebih satu atau dua tidak apa-apa, tapi menurut saya agar teman-teman nanti dapat nilai yang bagus, poinnya bagus. Ketika dosen memberikan waktu hanya 10 menit, teman-teman harus mengusahakan mempresentasikannya itu kurang dari 10 menit misalkan 8-9 menit itu sudah tepat waktu. Terus untuk hal teknis berikutnya, pakaiannya tadi disampaikan oleh Bu Sri tetap sama. Mau itu offline ataupun online, sidangnya tata tertib tetap harus teman-teman jalankan seperti itu. Terus pastikan jaringannya jangan lemong. Pastikan Mbak Santi bisa ya matikan suaranya. Oke. Pastikan datanya, jaringannya bagus. Teman-teman coba dulu sebelum di hari H-nya. Misalkan saya coba di kamar, kan harus sterilisasi, ya. Tidak boleh ada orang yang lalu berisik di ruangan tersebut. Harus hanya teman-teman di ruangan itu. Hanya teman-teman saja yang bawa sidang.
itu harus dipastikan lagi, oh misalkan di kamar tidak bagus jaringannya, pindah ke tempat lain. Tapi yang satu hari sebelum pelaksanaan sidang ya, agar teman-teman banyak dapat poinnya. Kesiapan itu paling utama. Tanya jawab itu sudah pasti, tidak mungkin tidak akan ada tanya jawab. Justru itu adalah pokoknya. Ya, tapi kesiapan mental, kesiapan segalanya itu pun harus teman-teman. Itu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, nanti mungkin untuk informasi akan ada tambahan dari Asia ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Yaya Yulia atas beberapa, bukan beberapa ya, mungkin banyak sekali yang disampaikan oleh beliau, dan itu saya harapkan kalian bisa mengikuti ya, terutama untuk yang nanti akan sidang. Saya hanya akan sedikit menambahkan bahwa nanti untuk daftar nama peserta sidang, jadi misalnya siapa aja yang masuk kelompok A, B, C, atau kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Itu nanti silahkan kalian bisa lihat di Mading kampus ya, langsung hari Kamis ya, tanggal 25 Agustus dari pagi bisa ya, termasuk bisa mengambil kartu ujian sidangnya juga mulai hari Kamis itu, tapi ngambilnya ke kasir ya, dengan menunjukkan bukti bahwa sudah melunasi pembayaran dan juga sudah menyerahkan semua persyaratan yang harus dipenuhi ya. Terus untuk dosen penguji nanti seperti yang disampaikan Bu Yaya bahwa akan membuat grup WA untuk per kelompoknya. Jadi misalnya kelompok A namanya siapa, ada 10 orang, ada 11 orang gitu ya. Nanti dosen penguji yang akan membuatkan WA grupnya. Nah, semua informasi mengenai jadwal pengujiannya, urutan pertama, kedua, ketiga dari yang sudah disampaikan, itu tergantung dosen penguji. Ya, artinya kalau dosen penguji, saya mau yang urutan nomor 10 dulu, yang maju. Jadi kalian harus tetap standby, harus tetap siap saat pengujinya itu memberikan arahannya bahwa saya mau yang nomor peserta berapa gitu ya. Oke. Terus untuk link yang akan diberikan oleh penguji juga nanti akan disampaikan di WA grupnya tersebut ya. Revisi hasil sidang nanti semua yang direvisi itu datangnya ke dosen penguji, jangan ke dosen pembimbing lagi. Lagi bahwa apapun yang nanti diberikan revisi oleh dosen penguji, itu kalian menemuinya ke dosen penguji tersebut, kedua orang dosen penguji tersebut ya, karena apapun yang ada catatan revisi dari penguji itu nanti pengujinya yang akan memeriksa atau mengecek kembali apakah sudah direvisi atau tidak. Jadi jangan ke dosen pembimbing, ingat ya. Nah, terakhir untuk yang bimbingan gelombang kedua ini kan kita memang mau buka. Nah, kapan sih terakhir kalau saya mau ngumpulin supaya tidak terkena biaya perpanjangan bimbingan? Kalau kalian tidak ingin terkena biaya perpanjangan bimbingan, maka saya ataupun Bu Yaya menunggu kalian menyelesaikan bimbingannya itu yang sudah dijilid, dan yang sudah ditandatangani oleh kedua pembimbing dan juga oleh ketua jurusan, termasuk persyaratan yang kayak KTP, ijazah dan lain sebagainya itu tanggal 31 Agustus ya. Kalau 31 Agustus itu hari apa ya? Nah, pokoknya jam 5 sebelum ketua
Bu Nur, suaranya tidak ada, mohon maaf. Jurusannya pulang. Itu berarti melebihi tanggal tersebut, berarti kalian harus bayar lagi biaya perpanjangan bimbingan. Oke. Jadi walaupun sama saya sudah ACC, reviewnya itu di hari Seninnya misalnya, tapi kalian mengumpulkannya itu di tanggal 2 September. Nah, itu tetap terkena biaya perpanjang. Karena kan yang dikumpulkan itu adalah yang sudah selesai dijilid, bukan yang selesai direview. Ingat ya. Jadi usahakan kalian kejar pembimbingnya. Ya, kalau memang tidak ingin kena biaya perpanjangan, silahkan. Di bulan Agustus ini masih ada waktu sekitar 1 minggu lah kurang lebih. Silahkan. Nah, makanya kalau sudah bulan September, karena September itu sudah masuk ke semester berikutnya. Tuh ya. Oke, berikutnya ada yang nanya kapan kita gelombang kedua itu dibuka untuk sidangnya. Tadi dibuka, kita udah buka memang, tapi nanti jadwal sidangnya menunggu kuota jumlah mahasiswa yang mengajukan untuk sidangnya. Karena kan kita nggak tahu ya kalau yang gelombang kedua ini ada berapa mahasiswa yang akan mengajukan. Karena minimal untuk kita mengadakan sidang itu jumlah kuotanya adalah 25 mahasiswa. Ya. Jadi kalau ada 25 mahasiswa, kita baru bisa mengadakan ujian sidang. Ya, tapi kalau saya lihat sih dari kemarin itu yang ke saya aja udah ada beberapa yang bisa saya koreksi, berarti minimal sih 20 orang kayaknya udah ada di saya yang ngumpulin ya. Jadi usahakan teman-teman yang lain yang ingin mengejar gitu ya, silahkan sampai tanggal 31 ini saya tunggu. Nah, untuk tanggalnya nanti kita lihat. Oke. Tadi Bu ya sudah bilang bahwa yang mengumpulkan skripsi yang di tanggal 13 ya, itu yang masuk gelombang pertama. Untuk pastinya kalian nanti lihat daftar nama peserta sidangnya di hari Kamis tersebut. Oke. Itu mungkin dari saya ya. Kita setiap satu orangnya, karena kalian beruntung ya, kalau online itu beruntung, kalian satu orangnya cuma dikasih waktu maksimal 40 sampai 45 menit ya. Untuk kalian melakukan presentasi sampai tanya jawab itu satu orangnya waktunya 40 sampai 45 menit maksimal. Kalau offline kan bisa sampai 1 jam gitu ya. Oke. Kalau dari saya mungkin cukup ya Bu Yaya, mungkin kita langsung open untuk yang namanya tanya jawab ya, sharing session lah. Lebih enaknya mungkin sharing session, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, boleh nanti dibantu oleh Bu Yaya untuk jawab ataupun oleh saya. Oke, dibuka sharing sessionnya. Silakan. Jelas. Kalau yang ditanyakan teman-teman, silakan 3 orang ya. Maaf. Oke. Beras orang. Silakan Mas Hendra. Oke, silakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang semua teman-teman yang Siang. Ibu, kita mau tanya dari teman-teman kan kemarin ada beberapa kendala ya Bu. Di antaranya sulitnya kita mengejar dosen pembimbing kita, ada yang di luar kota. Terus kita udah send email, dia bilang udah dikoreksi belum. Gimana Bu? Kita agar lebih objektif ke dosen tersebut Bu. Ada biar kita ada desakan Pak. Mohon waktunya dong kebijaksanaannya seperti apa Bu untuk solusinya buat kita. Oke, Bu Yaya, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya ya. Terima kasih Mas Hendra untuk pertanyaan. Bimbingan skripsi itu
sudah dari jauh-jauhan pengumumannya sudah disampaikan. Kapan kita mulai skripsi, kapan tanggal tersebut adanya persetujuan dari ketua jurusan, judul apa yang sudah di-approve dan kita siap jalankan. Itu sebenarnya sudah dari beberapa bulan belakangan ini. Jadi kalau ketika ada pengumuman deadline sidang skripsi sudah muncul, terus ada problem seperti itu, mungkin kalau menurut saya itu tidak akan terjadi jika dari awal kita bimbingan seringlah bimbingan ya, jika dari awal kegiatan pelaksanaan penyusunan skripsi itu teman-teman sudah sering ingat, ya kemungkinan tersebut sangat kecil jika terjadi. Karena mohon maaf, kultur atau budayanya terkadang menunggu adanya deadline atau pengumuman dari kampus baru kita buru-buru mengejar dosen pembimbing. Ya, karena dengan alasan dosen pembimbing tersebut respon atau mungkin di luar kota, mungkin keluar kotanya bukan di saat penyusunan kegiatan skripsi dimulai di awal. Bisa saja ketika pengumuman sidang skripsi di kampus keluar, dosennya sedang umroh, sedang keluar kota. Nah, itu yang akhirnya kita simpulkan bahwa dosennya slow respon. Nah, artinya jika memang ada hal seperti itu, saya tidak tahu alur teman-teman waktu bimbingan seperti apa. Apakah ketika sudah di approval-nya judul langsung berjalan atau ya udah nanti saya tidak tahu karena itu individual dan masing-masing gitu ya. Cuman artinya jika ada hal seperti itu, deadline-nya sudah sebentar lagi tadi katanya ternyata sudah masuk semester baru dan sudah ditutup nanti di awal tersebut sudah ada penyusunan skripsi yang untuk angkatan baru lagi misalkan naik dan 8 5 ke 6 ya. Nah, itu artinya kalau memang tidak selesai, kita memang tidak mau. Apakah ada caranya ibu bapak misalkan Bentar ya, saya kasih kembali ke dosen pembimbingnya. Jangan memaksa karena kita juga perlu informasi kepada diri kita sendiri. Apakah selama bimbingan saya sering nggak bimbingan atau saya temui beliau itu hanya di waktu ketika pengumuman dikeluarkan. Itu juga kita perlu menjadi informasi untuk diri kita. Ya, artinya kalau mau komunikasi sampaikan ya. Tapi kalau kebijakan yang dimana kampus harus menekan, tadi ada kata-kata penekanan kepada dosen sebaik itu tidak ada. Itu namanya melanggar etika bisa. Ya, artinya yang penting teman-teman komunikasi. Kalau tadi misalkan akan ada deadline waktunya untuk gelombang 2 31 Agustus. Nah, ini masih ada waktu ya. 21 ketemu minggu depan kurang lebih 7 sampai 10 hari ke depan masih ada waktu ya. Jadi jangan miss sampaikan ke dosennya tapi dengan etika yang baik juga. Artinya jangan telepon terus tapi beliau belum angkat atau belum mengizinkan kita telepon, coba sampaikan dulu by WhatsApp, kalau juga coba kita telepon biasa. Kalau memang ternyata telepon biasa ternyata bisa tapi beliau kamu ketemu di rumah, misalnya mau ketemu di perusahaan atau mau ketemu di kampus segera teman-teman ya agar tidak terkena tuh yang namanya proses jangan itu sih saran dari saya. Jadi coba komunikasi mungkin ada tambahannya dari Asia. Coba silakan Bu. Terima kasih Bu ya. Kalau yang saya tahu memang
dosen itu kalau bimbingannya teratur tiap bulan sih saya yakin mereka memang akan tetap memberikan bimbingannya dengan lancar lah ya. Tapi kalau yang baru bimbingan sebulan ini ya ditodong istilahnya atau baru didatangi dan mereka memang kebetulan ya ada pekerjaan lain yang memang di luar kota atau dia kadang ada dinas gitu ya, sama ya kayak saya juga beberapa minggu yang lalu saya juga dinas, terus banyak yang review, banyak yang ini ya, otomatis kan memang terkendala ya, tapi kan tidak semuanya itu kadang ya ini nih yang kalau yang sering saya temuin adalah menyetornya itu bab 1 sampai bab 5 langsung ketemu gitu ya. Nah itu yang kadang kita nggak mungkin lah kita baca dari bab 1 sampai bab 5 itu seharian langsung kan nggak mungkin juga gitu ya, kecuali memang kalau kita pekerjaannya bukan itu aja gitu kan. Sedangkan kita masih ada pekerjaan yang lain yang memang seperti itu. Nah, saya itu harusnya mohon nih kepada mahasiswa yang memang mengalami kendala yang seperti itu harusnya dari awal saat bimbingan pertama kali. Ya, misalnya nih bimbingan pertama kali atau 2 kali 3 kali bimbingan sudah seperti itu, nggak pernah direspon, nggak pernah dijawab. Nah itu kalian harusnya datang ke saya, bukan pada saat terakhir ngumpulin baru susah ditemuin. Itu kita nggak ada solusi yang memang bisa kita bantu kalau gitu. Tapi kalau dari awal-awal kita kan bisa memberikan istilahnya ke dosen tersebut semacam pemberitahuan ataupun kita bisa ngomong, Pak mohon maaf mahasiswa kita sudah 3 kali Bapak atau Bapak tapi belum dicek. Mohon bantuannya untuk bisa dicek atau koordinasikan dengan mahasiswanya gitu kan. Tapi kalau sudah minggu-minggu terakhir seperti ini, saya sudah nge-WA beliau juga ya. Cuman bilangnya kan ya nggak bisa mempush gitu ya, karena kan udah mau dekat gitu. Tapi kalau dari awal gitu kan kita bisa push dosennya, kita bisa memberikan masukan. Sama ya seperti kemarin. Ada yang juga mahasiswa bilang, Bu, saya nggak bisa ketemu sama dosen ini. Kamu doang yang nggak bisa ketemu karena yang 5 orang yang kamu satu bimbingan saya lihat sudah mengumpulkan. Berarti kan masalahnya bukan di dosennya. Itu saya bilang. Kalau nggak percaya, ini saya punya datanya yang sudah mengumpulkan. Itu. Artinya kalau ada kendala seperti itu, kalian itu misalnya dari awal itu harusnya koordinasi dengan Kak itu dari ya misalnya 4 kali atau 3 kali bimbingan aja sudah tidak pernah direspon, tidak pernah diangkat atau tidak pernah email nggak pernah dibalas, itu silahkan ke saya atau ke Bu Yayan. Tapi jangan pas mau terakhir ini baru nggak bisa. Tapi biasanya kalau memang dari awal dosennya seperti itu, biasanya saya telepon ataupun saya berikan pemberitahuan, mereka biasanya langsung respon. Itu sih masukan yang dari saya. Terus kira-kira biaya perpanjangan itu biaya apa saja ya? Atau sama. Oke, biaya perpanjangan hanya bayar perpanjangan bimbingan saja. Ya. Tidak bayar biaya semester. Jadi misalnya kemarin kalian bayar biaya itu 1 juta. Nah itu aja yang dibayarkan. Tapi saya nggak tahu nih apakah semester depan itu ada kenaikan biaya bimbingan ataukah tetap sama dengan biaya bimbingan yang sekarang. Nanti itu silahkan ke bagian keuangan saja kalau untuk biaya bimbingan. Ya. Kalau kalian misalnya Bu saya kan sudah lunas nih biaya bimbingan sama biaya sidang semester ini, tapi saya ternyata nggak sidang semester ini, saya kena perpanjangan. Berarti kalian tidak perlu lagi bayar biaya sidangnya, hanya bayar perpanjangan saja. Kalau yang belum bayar bimbingan, kalau belum bayar sidang ya berarti tetap harus bayar biaya sidang. Jadi nggak hangus biaya sidangnya ya. Kalau yang dia sudah lunas dari awal, tapi dia tidak sidang itu berarti dia biaya sidangnya dialihkan nanti untuk sidang saat kalian sidang. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman.
Saya mau tanya, Bu. Boleh. Cara mendaftar buat sidang gelombang kedua itu sama seperti cara mendaftar gelombang pertama apa, Bu? Ya, sama. Kumpulkan 2 eksemplar skripsinya. Ya, sama dengan persyaratannya, tapi dengan syarat sudah direview dulu oleh dosen oleh ketua jurusan. Sama seperti itu. Cuma nanti waktu pelaksanaan sidang skripsinya akan kita sampaikan menyusul. Karena baru akan pelaksanaan sidang minggu depan untuk gelombang. Gitu ya. Ya, makasih, Bu. Ya, terima kasih. Ini ada yang bertanya sih di chat. Apakah ada panduan untuk membuat PPT? Bu Yaya mau bantu jawab? Panduan membuat PowerPoint sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sestri ataupun oleh saya ya. Cukup karena presentasi kita ini kan dibatasi nanti. Kebijakannya dikembalikan lagi ke dosen pengujinya. Ada yang diberikan oleh dosen pengujinya waktu presentasi 10 menit, ada paling lama 15 menit tergantung nanti teman-teman mendapatkan dosen pengujinya. Ya. Nah, artinya yang di sini yang perlu teman-teman tampilkan namanya kan PowerPoint, poin-poinnya saja yang dimulai dari pasti ya, judul ditampilkan judulnya apa, nama teman-teman itu udah pasti ya. Yang saya maksud di sini itu adalah isinya ya. Untuk jurusan manajemen dan akuntansi, latar belakang masalahnya, fenomenanya, jangan semua yang di bab 1 ada 13 halaman dimasukkan ke PowerPoint semua, tidak ya, hanya fenomenanya, kenapa judul tersebut bisa diambil, masalahnya ada apa nih, identifikasi masalahnya, perumusan masalahnya, dan grand teori atau kajian pustakanya juga hanya dasar teorinya apa, variabel apa yang teman-teman ambil, hanya itu pengertian sedikit saja, selebihnya teman-teman jelaskan. Terus pengolahan datanya seperti apa, cara pengambilan populasi atau sampelnya seperti apa, ya itu hanya itu yang perlu dijelaskan di dalam metodologinya. Dan hasilnya, nah hasilnya ini kan perlu dijelaskan lebih banyak nanti di hasil penelitiannya, yang dimulai dari uji asumsi sampai dengan hipotesis, sudah hanya itu yang harus teman-teman jelaskan. Jangan kajian pustaka ada 40 lembar panjang kali lebar dijelaskan di poin, tidak, hanya poin-poinnya saja. Ya, poin-poinnya singkat saja tapi jelaskannya bagus, itulah poinnya. Ya itulah yang nanti teman-teman dapat poin tambahan dari penguji. Bukan slide-nya yang penuh dengan teori, tapi tidak ada penjelasan secara lisan dari teman-teman. Akan mengurangi namanya penilaian. Ya walaupun nanti ada nilai lain yang lebih penting, yang lebih pokok dari ya, jadi artinya buatlah PowerPoint yang dimana memang poin-poinnya, penjelasannya nanti saya jelaskan sendiri secara lisan sebagai tambahan saya mendapatkan poin dari dosen. Itu ya teman-teman ya, makanya tadi saya bilang ya 10 slide itu sudah bagus. Ya, 10 slide itu sudah banyak. Karena misalkan dosen penguji mengatakan cukup sudah, padahal belum selesai presentasi teman-teman. Nah, itu kan akan membuat pengurangan lagi. Bahkan ada dosen penguji yang langsung biasanya fenomenanya sudah dapat, saya sudah dapat hasil datanya apa, udah langsung ke situ, metodenya apa, makanya tadi saya bilang jangan terlalu banyak poin-poinnya yang menjadi ciri khas dari penelitian. Itu mungkin kalau dari saya Bu Nur. Oke, terima kasih Bu ya. Yang pertanyaan yang hari Minggu semua kan tadi sudah dijelaskan ya. Yang mengumpulkan skripsi tanggal 13 Agustus yang sudah dijilid itu yang bisa sidang.
Untuk lebih jelasnya, namanya nanti dicek ya, di Madi pada hari Kamis nanti. Kalau namanya tertera di situ, berarti itu yang ikut sidang. Itu ya. Terus kalau untuk logo, Bu, logonya Setia atau logo Unipi, Bu ya? Ini ada yang nanya nih. Menggunakan logo Setia atau pakai logo Unipi untuk di presentasinya, di PPT-nya. Kalau logo kita sesuai dengan arahan pimpinan ya, Nur ya, masih tetap menggunakan ataupun ini. Karena kalaupun nanti berubah logo, itu akan merubah isinya juga. Salah satunya di struktural, kata pengantar itu kan akan berubah juga. Jadi untuk sementara ini kita masih tetap menggunakan Setia atau ini. Tapi kalau nanti sudah lulus, sidang skripsi selesai dan layak, itu sudah dipastikan ijazah teman-teman dan transkripnya membangun suaranya mohon dimatikan. Bu Nur boleh bertanya? Silakan. Bu, kan saya sudah mengumpulkan terlebih dahulu tuh jilitannya. Cuman saya waktu daftar di link Google dokumennya itu rada terlambat di tanggalnya yang sama, cuman rada malam di jam 10-an. Itu masih terhitung ke gelombang 1 atau seperti apa, Bu? Untuk pendaftaran ya. Nanti untuk kalau pengumpulannya sudah pokoknya sebelum tanggal 13 ya. Pokoknya tanggal 13 ya yang terakhir itu sudah pasti masuk di gelombang pertama. Tapi tadi saya bilang untuk lebih jelasnya nanti lihat namanya di pengumuman yang di Mading yang bisa yang bisa mengetahui kalian bisa ikut sidang atau tidak. Termasuk nanti situ ada nomor WA yang dicantumkan. Kalau nomor WA-nya nanti tidak sama dengan yang kalian miliki, misalnya kurang 1 digit angkanya gitu ya, itu nanti bisa menghubungi ketua jurusannya supaya diperbaiki nomor WA-nya. Karena nanti kan dosen itu menghubungi kalian. Kalau nomor kalian misalnya ada yang tidak sama, tapi dosennya tidak bisa menghubungi. Itu sih. Ya, kalau untuk yang saya tambahan ya, kalau untuk nomor WhatsApp itu kan teman-teman kan isi di yang data mahasiswa yang waktu dikumpulkan. Jadi kalau misalkan memang tadi kurang 1 nomor atau apa, kan ada person yang harus teman-teman hubungi ya. Kalau untuk yang hubungi nanti bisa ke Pak Teja. Kalau jika listrik bukan itu atau salah ya, gitu. Oke. Terus apa lagi ini ya? Baik, Bu, terima kasih. Ya, cukup ya. Nanti untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi ketua jurusannya masing-masing. Misalnya ada yang belum dipahami, ada yang memang kalian tadi ada yang terlewat misalnya. Kalian bisa WA atau hubungi ketua jurusannya untuk bisa konfirmasi apa yang kalian belum pahami nanti ya. Seperti itu aja mungkin ya Bu ya. Dan teman-teman. Sebentar, satu lagi nih ada pengambilan kartu sidang yang nanti tanggal 25 hari Kamis itu hanya untuk yang gelombang 1 ya Bu Nur ya? Oh iya, betul. Gelombang 2 kan belum ketahuan sidangnya. Ya, belum tahu kuotanya, jadi nanti kalau yang gelombang kedua akan diinformasikan lebih lanjut ya, tanggal pengambilan kartu sidangnya. Yang hari Kamis minggu depan, yang tanggal 25 itu hanya untuk yang nanti namanya tercantum sebagai list peserta sidang gelombang 1 ya. Oke, cukup Bu ya. Oke, cukup ya Bu Nur ya. Soalnya ini belum sholat ya Bu ya. Nah, ya silakan Ibu Nur. Oke, terima kasih kepada Ibu Yaya STMK untuk arahannya dan juga hasil pengarahannya juga ya, maksudnya kita juga mendengarkan juga dari Ibu Sestri. Mohon maaf Bu Sestri tidak mengikuti sampai selesai karena beliau ada acara harus pergi ke Cilegon ya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti pengarahan ujian sidang pada hari ini.
apapun hasil nanti kalian sidang, mudah-mudahan itu nanti adalah hasil yang terbaik untuk semuanya. Amin ya semuanya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya ya nanti. Amin, Bu. Izin limping ya. Lah. Aku sayang sekali Doraemon. Gimana guys? Siap kalian? Halo kawan. Wih, jadi rupiah gua.